Mungkin ada sisi komersialisasi, misalnya pasien yang sebenarnya bukan pasien COVID dalam tanda kutip di COVID-kan. Nah, untuk menjawab ini kira-kira bagaimana sih memastikan bahwa semua diagnosa yang dilakukan oleh RSUD SLG ini sudah benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Bersama kita kali ini sudah hadir Bapak Dr. Eko Heri-Hadi, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetika. Pak Dr. Eko nanti selama beberapa waktu ke depan akan bersama kita berdiskusi dengan judul RSUD SLG di masa pandemi COVID-19. Jadi diskusi kita kali ini akan mencari tahu apa sih yang dialami, dilakukan dan dipersiapkan oleh RSUD Simpang 5 Gumul Kediri selama menghadapi masa pandemi COVID-19. Selamat pagi. Selamat pagi. Dr. Eko, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dok, hari ini kita akan berbicara terkait apa sih yang dialami dan dilakukan oleh RSUD Simpang 5 Gumul Kediri selama pandemi. Karena kalau bicara tentang dampak pandemi corona kan semua mengalami ya Pak Dir ya. Yeah. Untuk RSUD SLG sendiri kira-kira dampak seperti apa yang dialami? Mungkin dokter bisa menjawab. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus karena memang pandemi ini namanya juga pandemi, itu mengenai seluruh dunia. Di seluruh dunia pun tidak ada satu negara yang mempersiapkan kondisi tersebut, namanya juga wabah dan itu kejadian yang luar biasa. Jadi semua tidak siap. Jadi persiapannya adalah sambil jalan. Kondisi wabah virus ini. Jadi virus ini dari RNA virus itu sebenarnya kalau sel itu kan DNA itu satu pasang berarti ada dua kromosom ya. Kalau RNA itu berarti hanya separuh. Jadi ini kalau dibilang makhluk hidup, dia makhluk hidup separuh makhluk hidup. Jadi dia hidupnya harus di atas atau menumpang ke sel lain. Harus ada inangnya. Ada inangnya. Dalam hal ini adalah di mukosa hidung, saluran tenggorokan, dan mukosa-mukosa yang lain seperti mukosa di kelopak mata dan sebagainya. Dan virus ini sayangnya, kita bilang sayangnya karena virulensinya itu cukup besar. Virulensi itu penularannya, angka penularannya cukup besar, meskipun fatality rate-nya atau angka fatalitasnya itu masih di bawah MERS maupun SARS. Virus-virus yang lain. Virus yang sebelumnya, coronavirus yang sebelumnya seperti flu burung, flu babi dan sebagainya. Nah, virus ini angka kematiannya lebih kecil, tetapi penularannya lebih cepat. Gampang menular. Jadi sekarang, tapi kalau itu dihitung karena penularan cukup besar, angka fatality rate-nya itu sekitar 8%. 8% kali sekian jumlah yang besar itu kan jadi besar juga, ya kan. Jadi memang kalau ada orang mengatakan bahwa saya nggak apa-apa terkena virus ini, buktinya saya nggak apa-apa, ya itu kondisi yang 92%-nya itu. Jadi kalau orang yang mempunyai komorbid seperti hipertensi, diabetes, penyakit paru sebelumnya, itu akan memberikan angka kematian yang cukup tinggi. Jadi pengaruh ke rumah sakit tentunya bagi masyarakat akan datang ke rumah sakit itu juga berkurang untuk kasus-kasus yang non COVID ya, termasuk juga bagi karyawan rumah sakit
juga harus berhati-hati dan menggunakan APD dan sebagainya. Jadi pengaruhnya adalah kita harus menyiapkan APD yang mana jadinya unit cost untuk penanganan per pasiennya jadi lebih besar. Itu salah satunya. Semua harus ini menyiapkan standar Pak Dir. Jumlah kunjungan juga berkurang Pak Dir. Jumlah kunjungan dengan sendirinya berkurang, di samping memang ada himbauan dan edaran dari Persi, ID dan sebagainya bahwa untuk kasus-kasus yang non emergensi lebih bisa ditunda. Gitu. Ya. Terkait dengan pelayanan RSUD SLG sendiri selama pandemi, apakah ada yang berubah atau mungkin ada beberapa poli yang harus ditutup untuk sementara waktu? Seperti apa? Sebenarnya kalau ditutup tidak, cuma memang untuk kasus-kasus yang sifatnya non emergensi seperti kasus-kasus elektif itu agak dikurangi. Misalkan yang elektif itu yang direncanakan, misalkan operasi yang sifatnya ditentukan jadwalnya, maksudnya tidak emergensi, yang tidak harus cepat. Jadi yang kalau yang emergensi maupun urgent masih tetap kita terima, misalkan kecelakaan, luka bakar yang sifatnya harus dapat penanganan segera karena hubungannya life saving atau limb saving, harus tetap kita melakukan penanganan dengan melakukan protokol kesehatan yang lebih ketat. Jadi misalkan screeningnya untuk pasien sebelum operasi itu biasanya hanya cek lab lengkap, kita ada tambahan, misalkan kita curiga misalkan pasiennya berasal atau pernah riwayat kontak dengan pasien confirm positif misalkan, atau berada di wilayah yang banyak pasien yang confirm positif, kita melakukan screeningnya dengan melakukan tes rapid. Untuk pelayanan seperti di Poli, apakah semuanya masih buka seperti sebelum ada COVID? Atau beberapa yang ini Mbak Dir? Tetap ada dibuka, tetapi memang Poli Gigi buka? Poli Gigi buka. Oh buka ya? Cuma memang ada protokol yang lebih ketat, yaitu dengan menggunakan APD. Karena APD yang awal kita APD level 1, karena sekarang kasusnya masih cukup tinggi, akhirnya kita naikkan menjadi APD level 2. Dan sekarang di Poli Gigi sedang kita lengkapi dengan alat untuk melakukan ada exhaust atau HEPA filter. Apa yang membedakan sebelum dan sesudah ada pandemi, misalnya bagi pasien atau pengunjung di Poli maupun di rawat inap, rumah sakit punya kebijakan apa Pak Dir terkait itu? Jadi pasien-pasien yang akan kita tangani, apalagi ini ada kebijakan dari pemerintah pusat bahwa kita sudah mulai akan membuka layanan-layanan yang sifatnya yang kemarin dibatasi, itu kita memperlakukan kepada pasien harus bermasker, kemudian kita melakukan screening di depan, dengan cek suhu, kemudian ada penggalian atau screening terhadap menganamnesis itu menggali kemungkinan kontak dengan pasien itu yang semua semua. Jadi semua di screening, termasuk karyawan pun apabila masuk ke rumah sakit kan kita ada tempat pintu masuk screening kan, periksa suhu, kemudian cuci tangan dan sebagainya. Jadi protokol kalau sekarang dibilang istilahnya dengan new normal itu sebenarnya justru kita lebih memperketat protokol kesehatan, ya, karena seolah-olah karena layanan sudah mulai dibuka, protokol yang sifatnya physical distancingnya itu harus diperketat. Jadi sebenarnya ada 3 hal yang harus ditepati atau diikuti dengan protokol yang sungguh ketat. Itu adalah masker, cuci tangan, dan physical distancing, jaga jarak. Oke Pak Dir, kita lanjut terkait dengan penanganan pasien COVID-19 di RSUD SLG itu seperti apa? Apa yang dipersiapkan dan yang dilakukan RSUD SLG terkait dengan penanganan pasien-pasien COVID sendiri di sini? Ya, jadi RSUD SLG
kurang lebih 2 atau 3 bulan yang lalu kita ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan dengan SK Gubernur. Dari berawal dari turunnya SK Gubernur itu kita mempersiapkan ruang isolasi. Jadi kita membangun sebuah ada instalasi ruang isolasi kita dijadikan ruang itu adalah mempunyai tekanan negatif atau negatif pressure. Kemudian kita menyiapkan kurang lebih sekitar 10 ruang isolasi. Ada 10 ruang isolasi. Dan tekanan yang kita buat kemarin negatif atau tekanan di bawah tekanan normal itu 20. Sekitar 20, dan ada satu ruang untuk melakukan tindakan itu, dan kemarin sudah pernah dipakai untuk kasus ibu hamil, ibu melahirkan. Jadi kita melakukan operasi seksio sesaria di ruang isolasi. Di ruang isolasi yang ada kamar operasinya yang bertekanan negatif. Oh gitu. Jadi untuk pasien-pasien seperti apa tadi kehamilan, kelahiran itu bisa di. Ya, jadi gini. Saat di zaman COVID ini kan ada kemungkinan pasien-pasien kecelakaan atau pasien kejadian ibu melahirkan dan ternyata yang bersangkutan ada riwayat kontak atau memang sudah bergejala, misalkan kan kita harus melakukan misalkan tindakan operasi seksio di kamar operasi kan. Nah, kalau di kamar operasi yang sifatnya di kamar operasi yang non infeksius itu kan nanti akan membuat tindakan atau operasi di kasus yang lain akan berhenti. Karena kan ruangannya jadi terinfeksi ya. Nah, kita mempunyai kamar operasi yang sifatnya tekanannya itu bisa kita atur. Fungsinya dengan mengatur tekanan itu apa Pak Dir? Supaya virus tidak menyebar. Jadi virus itu tenaga kesehatan ketika mengerjakan itu kan itu ada tekanan yang sifatnya karena tekanan negatif dia nyedot. Jadi apa yang ada misalkan virus itu ketika itu misalkan yang dilakukan sekarang kan adalah aerosol gitu. Apalagi terjadi aerosol atau droplet itu bisa kesedot di ruangan tersebut ada namanya exhaust-nya itu, dan exhaust itu dihubungkan dengan HEPA filter dan UV. Jadi disterilkan. Jadi udaranya itu dibersihkan baru nanti udara itu menjadi udara yang bersih. Kemudian untuk ini Pak Dir, kebijakan penentuan pasien COVID sendiri. Jadi ini masuk kategori pasien COVID, ini enggak, itu sampai sejauh mana treatment yang dilakukan untuk itu Pak Dir? Jadi tentang alur penanganan pasien COVID itu tidak lepas dengan protokol atau alur yang dibuat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Alur-alur itu menentukan bahwa yang masuk ke rumah sakit adalah kasus-kasus yang sifatnya ODP atau PDP. ODP itu adalah pasien yang bergejala, kalau PDP adalah pasien yang bergejala dan memberat, ada gejala seperti pneumonia, sesak, panas dan sebagainya. Nah, ketika pasien itu berada di rumah sakit, ditentukan itu ODP atau PDP, kita melakukan pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahannya adalah kita melakukan pemeriksaan foto ronsen dan pemeriksaan laboratorium. Apabila sudah ada tanda-tanda ke arah ke itu COVID, kita lakukan pemeriksaan tambahan, yaitu dilakukan rapid test. Kalau memang itu reaktif, dilanjutkan ke swab. Jadi memang yang di rumah sakit rata-rata adalah pasien yang bergejala. Ya. Kan di luar sana banyak istilahnya opini-opini yang mungkin sebagian tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang menyebutkan mungkin ada sisi komersialisasi, misalnya pasien yang sebenarnya bukan pasien COVID dalam tanda kutip di COVID-kan. Nah, untuk menjawab ini kira-kira bagaimana sih memastikan bahwa semua diagnosa yang dilakukan oleh RSUD SLG ini memang sudah benar dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga untuk menjawab semua tuduhan-tuduhan yang tidak benar seperti itu. Mungkin seperti apa Pak Dir? Jadi kita memastikan bahwa ini sudah benar gitu. Ya, kita menggunakan protokol yang berasal
yang sumbernya adalah dari pedoman penanganan COVID dari Kemenkes yang sekarang sudah revisi keempat. Nah itu ada dasar penegakan diagnosisnya, dan kalau itu dianggap untuk melakukan istilahnya menggiring pasien untuk menjadi COVID dan sebagainya, itu saya rasa tidak benar, karena penanganannya itu seperti pemberian obat itu kan harus dipastikan dulu bahwa dia memang sudah positif. Meskipun pasien itu bergejala, tetapi kalau belum ada kepastian bahwa dia ada swabnya positif yang memang dipastikan dengan PCR atau TCM, itu penanganannya untuk mengambil obatnya yang sesuai paketnya itu tidak bisa. Jadi memang harus dipastikan dulu si pasien ini memang positif. Intinya kan tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa dasar yang bisa dilakukan, tidak mungkin. Berikutnya Pak Dir, pasien yang dirawat RSUD SLG rata-rata sembuh atau bagaimana Pak Dir? Dari yang sudah dirawat. Jadi gini, kalau pasien pulang pasti kan ada kriteria untuk memulangkan. Jadi kalau dibilang sembuh harusnya sembuh, karena kalau belum sembuh kan tidak dipulangkan. Jadi ada kriterianya adalah pasien ini dilakukan. Jadi ketika pasien masuk, ketika dipastikan bahwa dia confirm positif, kemudian dilakukan pemberian protokol pengobatan, yaitu adanya antivirus, kemudian ada diberikan antibiotik dan sebagainya, kemudian ada hidroksikloroquine, itu diberikan 1 minggu. Ketika 1 minggu, kemudian dilakukan pemeriksaan swab lagi. Kalau swabnya negatif, itu dipulangkan. Cuma untuk penentuan sembuh itu soalnya ada protokol, harus swab 2 kali, negatif 2 kali. Jadi sebenarnya kalau di rumah sakit sudah dipulangkan dengan swab yang negatif, itu ditindaklanjuti oleh dinas kesehatan untuk melakukan swab ulang, dan itu yang dimasukkan sebagai kriteria sembuh. Berarti meskipun vaksin corona ini kan belum ditemukan Pak Dir ya, tetapi obat-obatan yang direkomendasikan untuk diberikan kepada pasien corona sudah ada Pak Dir berarti ya? Ada, tapi itu memang dari dinas provinsi. Iya. Kan ini menjawab pertanyaan di luar sana yang mengatakan bahwa meskipun vaksin belum ditemukan, kan buktinya di rumah sakit pasien corona itu bisa sembuh kan gitu. Bahkan untuk beberapa kasus ada yang katanya bisa sembuh sendiri meskipun tidak menggunakan obat, hanya menggunakan vitamin C. Apakah benar seperti itu Pak Dir? Ya, ini memang ilmu dasarnya kalau terinfeksi itu, kalau infeksi virus itu memang dia sifatnya self-limiting disease, jadi memang bisa sembuh sendiri, tetapi kondisinya bisa sangat lama. Dengan pemberian obat-obatan itu tadi, yaitu bisa vitamin C. Vitamin C tujuannya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian hidroksikloroquine dan antivirus itu tujuannya untuk mempercepat mematikan virusnya. Jadi itu pengobatan itu tujuannya adalah mempercepat. Jadi problem di rumah sakit di kasus COVID ini adalah lamanya penanganan, karena memang misalkan pasien datang, kemudian kita rawat, kemudian kita lakukan swab, dan swab itu baru muncul 5 hari atau 1 minggu. Jadi selama 5 hari itu kita menunggu. Jadi besarnya biaya itu karena menunggunya ini. Jadi itu memang problem di negara kita, laboratoriumnya tidak sebanyak lab-lab yang lain, untuk kasus lain maksudnya. Jadi akhirnya hanya lab-lab tertentu di provinsi atau di pusat. Nah itu yang membuat kenapa permasalahan itu muncul. Jadi di situ muncul masalah. Untuk orang yang terinfeksi COVID ini kan sekarang ada istilah orang tanpa gejala, sehingga mungkin dia tidak memerlukan penanganan di rumah sakit, cukup karantina di rumah saja kan seperti itu. Nah, dalam kondisi apa sih seseorang yang terinfeksi COVID itu harus dirawat di rumah sakit? Kira-kira. Jadi gini,
protokol atau alur yang dibuat berdasarkan dari Kemenkes, dan kita adopt itu di Kabupaten Kediri dengan dikeluarkan dari Dinas Kesehatan itu untuk OTG atau ODP yang ringan atau PDP yang ringan, meskipun ataupun confirm positif tetapi gejalanya ringan atau tidak ada gejala atau gejala ringan, itu bisa diisolasi mandiri di rumah. Karena apa? Seperti tadi bahwa yang penting di sini adalah kita itu memutus COVID, bukan mencari positif COVID. Itu kalau pemahaman saya itu di kondisi sekarang adalah kita adalah memutus COVID. Dan memutus COVID itu meskipun dia positif, dia akan satu pasien itu akan sembuh, tapi dia tidak akan menularkan. Berarti isolasi mandiri bisa dilakukan. Nah, kita mempunyai istilahnya kerjasama dengan ID, dengan Dinas Kesehatan, dan kita juga memberikan gambaran isolasi di rumah sakit itu juga tidak nyaman. Justru malah enak isolasi itu di rumah sendiri, cuma memang harus dibuat di rumah antar satu keluarga, tidak kontak dan sebagainya. Memang harus dibuat. Jadi memang ada beberapa yang mau tidak bisa isolasi mandiri di rumahnya. Misalnya kondisi rumahnya hanya kamarnya sedikit, kamar mandinya satu, jadi kemungkinan untuk isolasi mandiri yang proper itu tidak ada. Akhirnya Kabupaten Kediri kan membuat seperti Wisma Atlet, jadi tempat-tempat isolasi yang sifatnya bukan di rumah sakit. Soalnya kalau isolasi di rumah sakit itu lebih tidak nyaman sebenarnya, karena harus sendiri, kemudian di dalam ruangan yang tekanan negatif dan sebagainya. Oke. Ini Pak Dir, pertanyaan terakhir sekarang adalah bagaimana cara memastikan bahwa karyawan, pengunjung, dan pasien selain COVID itu aman ketika dia di RSUD SLG. Apa yang dilakukan untuk itu? Jadi kita kemarin membuat edaran, maksudnya kita juga menghimbau dan juga ada monitor. Ya. Jadi karyawan RSUD SLG sendiri harus disiplin dengan protokol dan rekomendasi pemakaian APD-nya. Karena kita kemarin menaikkan protokol APD, misalkan di Poli awalnya APD level 1, sekarang level 2. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan keamanan, kenyamanan bagi si pasien sendiri, juga bagi karyawan itu sendiri. Karena karyawan itu sendiri kan juga ada kemungkinan yang ditakutkan adalah sekarang kita tidak tahu bahwa pasien atau individu, baik itu malah karyawan sendiri, sebenarnya dia itu orang yang tidak bergejala misalkan. Sebenarnya dia ada kontak tapi tidak bergejala. Tapi karena seperti tadi saya bilang bahwa kita adalah memutus COVID, bukan mencari yang positif COVID, gitu kan. Dengan protokol APD yang proper itu akan memberikan kenyamanan dan akan memutus penularan. Jadi seperti menggunakan masker dan sebagainya, cuci tangan, kemudian physical distancing. Ya. Untuk pengunjung di screening ya, dari pengunjung seperti ruang tunggunya kan kita berjarak, untuk physical distancingnya harus bermasker, kemudian masuk harus cuci tangan dan sebagainya, kemudian di screening di depan. Mungkin terakhir ini Pak Dir, closing statement-nya terkait dengan tema kita kali ini, atau mungkin barangkali ada pesan-pesan untuk masyarakat terkait dengan bagaimana menghadapi virus corona. Ya, intinya dengan pemerintah pusat yang sudah mulai melonggarkan kegiatan-kegiatan atau aktivitas perekonomian, kita tenaga kesehatan maupun masyarakat, jadi masyarakat adalah garda terdepan, rumah sakit itu garda paling belakang. Justru garda terdepan ini harus disiplin dalam penekanan pemakaian atau penggunaan protokol kesehatan yang ketat, seperti menggunakan masker, kemudian cuci tangan, kemudian physical distancing. Dan kalau memang itu kegiatan misalkan hanya ingin ketemu dengan teman dan sebagainya, kalau bisa dilakukan dengan telepon, mungkin lebih baik menggunakan telepon. Itu namanya
social distancing. Jadi kalau memang tidak perlu ketemu, tidak perlu ketemuan. Kalau tidak perlu ngumpul, tidak perlu ngumpul. Ya, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Dr. Eko Heriadi, SPBBRI, selaku Direktur RSUD Simpang 5 Gumbul Kediri. Semoga perbincangan kita kali ini memberikan banyak informasi, memberikan manfaat kepada kita semua, terutama menjawab beberapa hal yang barangkali selama ini menjadi pertanyaan kita. Oke pemirsa, sekian dari saya Majazuli Harwono. Sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk ikuti channel YouTube ini. Jangan lupa share dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.